Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvajia Anissa dari Pendidikan Matematika 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang section 5.5 pada analisis real Bartley pada materi Continuity and Gauges. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 5.5.4 example sampai some applications-nya. Langsung saja. 5.5.4 example. Pada buku tersebut ada beberapa macam contoh yang diberikan. Salah satunya yaitu kita langsung masuk saja ke contoh pertama. Yang A, jika delta dan gamma adalah gauges pada I, A, B, dan jika delta X lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan dari gamma X untuk setiap X elemen I, maka setiap partition P adalah delta find dan juga gamma find. Menurut teorema sebelumnya tentang ketidaksamaan, TI dikurang Y, TI dikurang gamma T1 lebih kecil sama dengan TI T1 dikurang delta TI, dan TI dikurang delta T1 lebih kecil sama dengan T1 dikurang gamma TI. Dia menyatakan secara tidak langsung yaitu TT elemen dari TI dikurang delta T1, TI ditambah delta TI. Untuk subset, TI dikurang gamma T1, TI ditambah gamma TI untuk I sama dengan 1 sampai N. Di contoh kedua, dikatakan jika delta 1 dan delta 2 adalah gauges pada I, di mana A, B, di mana I sama dengan A, B, dan jika delta X sama dengan min dari delta 1X, delta 2X untuk semua X elemen I, maka delta juga sebuah gauges pada I. Selain itu, delta X lebih kecil sama dengan delta 1X, maka setiap delta find partition adalah delta 1 find. Demikian pula untuk setiap delta find partition adalah D2 delta find juga. Di contoh yang ketiga, andaikan delta didefinisikan pada I sama dengan 0,1 oleh delta X, di mana 1/10 jika X sama dengan 0 dan 1/2X jika X lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Maka delta adalah gauges pada 0,1. Jika T lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan 1, maka T dikurang delta T, T ditambah delta T sama dengan 1/2T, 1/2T, 3/2T, yang mana tidak memuat titik 0. Jadi, jika P adalah sebuah delta find partition pada I, maka hanya subinterval pada P yang memuat 0 dan mesti memiliki 0 sebagai tag. Yang keempat, misalkan gamma didefinisikan pada I sama dengan 0,1 oleh gamma X, di mana 1/10 jika X sama dengan 0 atau X sama dengan 1, dan 1/2X jika X lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan setengah, dan 1/2 I kurang X jika X lebih besar dari setengah dan kurang dari 1. Maka gamma adalah gauges pada I, dan subinterval di semua delta find partition dan subinterval di semua gamma find partition yang memuat 0 atau 1 harus memiliki poin sebagai tag. Selanjutnya, pada teorema 5.5.5 adanya delta find partition. Dikatakan jika delta sebuah gauges pada interval A, B, maka terdapat sebuah delta find partition A, B. Dibuktikan, misalkan E merupakan himpunan untuk semua titik X elemen A, B. Sedemikian sehingga terdapat sebuah delta find partition di subinterval A, X. Himpunan E tidak kosong karena pasangan A, X, A adalah delta find partition interval A, X. Ketika X elemen dari A,
A ditambah delta A dan X lebih kecil sama dengan B. Mari kita tunjukkan bahwa U merupakan elemen dari E dan U sama dengan B. Kita nyatakan bahwa U sama dengan E, karena U kurang delta U lebih kecil dari U kurang sub E, terdapat V elemen E. Sedemikian sehingga U dikurang delta U lebih kecil dari V dan lebih kecil juga dari U. Misalkan, P1 adalah delta fine partition A, V, dan misalkan P2 sama dengan P1 gabungan dari V, U, maka P2 sebuah delta fine partition A, U, sehingga U elemen dari E. Selanjutnya, jika U lebih besar dari B, misalkan W elemen dari A, B, sedemikian sehingga W lebih besar dari U, kecil dari U ditambah delta U. Jika Q1 sebuah delta fine partition A, U, kita misalkan Q2 sama dengan Q1 digabung Q1 gabungan dari U, W, U. Maka Q2-nya sebuah delta fine partition A, W, di mana W elemen E. Tapi ini kontradiksi dengan pengandaian bahwa U batas atas E, oleh karena U sama dengan B. Selanjutnya ada some application. Ada bukti alternatif dari teorema 5.3.2 pada teorema keterbatasan. Dikatakan karena F continue pada I, maka untuk setiap T elemen I terdapat delta T lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga jika X elemen I dan mutlak X kurang T lebih kecil sama dengan delta T, maka mutlak Fx kurang Ft lebih kecil sama dengan I. Sehingga delta sebuah gaujis pada I. Maka I, TI, NI sama dengan 1 sebuah delta fine partition I, dan misalkan K sama dengan max dari mutlak Ft1, K sama dengan max mutlak Fti, di mana I sama dengan 1 sampai N. Menurut lemma 5.5.3 diberikan X elemen I terdapat I dengan mutlak X dikurang T1 lebih kecil sama dengan delta Ti, di mana mutlak Fx lebih kecil sama dengan dari mutlak Fx dikurang Fti, ditambah mutlak Fti lebih kecil sama dengan 1 dikurang K. Karena X elemen I berubah-ubah, maka F terbatas oleh 1 ditambah K pada I. Selanjutnya ada bukti pengganti teorema 5.4.3 pada teorema kontinu seragam. Dikatakan, misalkan epsilon lebih besar sama dengan 0. Karena F kontinu pada T yang merupakan elemen I, terdapat delta T lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga jika X elemen I dan mutlak X kurang T lebih kecil sama dengan 2 delta T, maka mutlak Fx dikurang Ft lebih kecil sama dengan setengah epsilon. Jadi delta adalah sebuah gaujis pada I. Jika digunakan teorema Gauges, maka dibuktikan jika II, TI, N sama dengan NI sama dengan 1 adalah sebuah delta fine partition di I. Misalkan delta epsilon sama dengan min delta T1 sampai delta Tn. Andaikan X, U elemen I dan mutlak X kurang U lebih kecil sama dengan delta epsilon, dan pilih I dengan mutlak X kurang TI lebih kecil sama dengan delta TI. Karena mutlak U kurang TI lebih kecil sama dengan mutlak U kurang X ditambah X dikurang TI lebih kecil sama dengan delta epsilon ditambah delta TI lebih kecil sama dengan 2 delta TI.
Oleh karena itu, F kontinu pada keseluruhan pada I. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya juga saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.